Bekerja di kamar mayat membutuhkan beberapa keterampilan khusus. Kamu harus merasa nyaman berada di dekat orang mati. Kamu harus memiliki perhatian yang besar terhadap detail, dan sebaiknya kamu tidak mudah mual karena kamu akan lebih dekat dengan beberapa spesimen mengerikan. Tapi bagi mereka yang menemukan diri mereka di kamar mayat tertentu di bawah pengawasan organisasi SCP, mereka harus memiliki beberapa keterampilan khusus ekstra kalau mereka berharap untuk keluar hidup-hidup. Di ruang bawah tanah sebuah rumah sakit tua di Inggris Raya ada kamar mayat. Itu tampak seperti yang lain sampai tahun 1980-an dengan staf rumah sakit yang sibuk keluar masuk untuk menyelidiki penyebab kematian dan melakukan otopsi, melaporkan sesuatu yang unik kepada para dokter di lantai atas. Namun segera kamar mayat dan rumah sakit di sekitarnya mulai mendapatkan reputasi. Orang-orang berbisik bahwa ada yang tidak beres di kamar mayat, bahwa ada yang supranatural yang sedang terjadi, dan segera mereka terbukti benar. Karena apa yang mati di SCP-022 tidak selalu tetap mati. Organisasi segera masuk dan mengkarantina kamar mayat, menutup bangunan itu. Investigasi tidak menemukan penyebab fenomena yang tidak terduga dan berbahaya, tapi organisasi dapat melacak pola kebangkitan dan memang itu terjadi sebagai berikut. Kamar mayat dipenuhi dengan laci penyimpanan tubuh dan pada waktu yang random, pembukaan spontan dari satu atau beberapa dari mereka akan terjadi. Dan terlepas dari kenyataan bahwa kamar mayat telah tidak beroperasi sementara waktu yang cukup lama, setiap kali laci terbuka, ada tubuh yang terbaring di dalam di bawah spray setiap saat. Dan setelah 6 menit dibuka, tubuh akan bangun. Saat bangun, mayat-mayat yang dihidupkan kembali ini memiliki tepat satu misi: untuk keluar dari kamar mayat dengan cara apapun yang diperlukan. Kalau mayatnya relatif utuh, itu akan melompat dari meja dan menerjang pintu dan apapun yang menghalanginya. Meskipun tidak ada spesimen yang pernah ditangkap dengan aman untuk pengujian, kekuatan dasarnya tampaknya jauh lebih kuat daripada manusia normal manapun. Tidak ada bukti apa yang memberi mereka kekuatan itu telah ditemukan, tapi mereka benar-benar tangguh dan sangat sulit untuk dihentikan. Dan untuk menambah kesulitannya, mereka bahkan lebih sulit untuk dibunuh untuk kali keduanya. Sementara semua bukti menunjukkan bahwa ini adalah manusia yang dihidupkan kembali, mereka tampaknya tidak dibatasi oleh efek fisik kerusakan yang sama. Mereka yang telah mencoba untuk menghentikan mayat ini agar tidak sampai ke pintu telah mengerti hal ini dengan cara yang sulit. Mayat ini tampaknya kebal terhadap hampir semua bentuk gangguan. Tubuh mereka tidak mengeluarkan panas dan mereka tidak perlu makan, minum, atau bernafas. Jika tubuh mereka rusak parah, bagian tubuh dengan massa terbesar tetap aktif dan sepertinya tidak melambat sama sekali. Hanya satu hal yang tampaknya menghambat kegigihan mengerikan yang digambarkan oleh mayat-mayat ini dalam upaya mereka untuk melarikan diri, yaitu api. Organisasi telah menemukan bahwa api mungkin merupakan satu-satunya cara efektif untuk menghentikan spesimen mayat, tapi itu tidak semudah membakarnya. Api berkekuatan tinggi diperlukan untuk membakar jaringan mereka dan membuat mereka tidak lebih dari setumpuk abu. Kabar baiknya adalah ada metode lain untuk menetralisirnya, dan itu menunggu mereka keluar. Kalau mayat itu aktif tapi ditahan oleh keamanan organisasi, mereka pada akhirnya akan mati ketika kekuatan apapun yang menghidupkan mereka akhirnya habis. Tapi ini bisa memakan waktu antara 2 hari dan 3 minggu yang bisa menjadi masalah jika mereka bergabung dengan teman-teman lain dari laci. Tapi tidak semua mayat hidup mengikuti pola yang sama. Mayat muncul di laci tampaknya secara acak dan keadaan mereka juga tidak dapat diprediksi. Ini mungkin sesuai dengan bagaimana mereka meninggal dan penyelidikan sedang berlangsung sehubungan dengan bagaimana mayat-mayat ini berakhir di kamar mayat untuk memulai. Beberapa tiba dalam kondisi baik, seolah-olah mereka baru saja meninggal karena serangan jantung atau penyakit serupa lainnya. Ini adalah spesimen yang paling berbahaya. Lainnya mungkin membusuk atau rusak yang akan menyebabkan mereka menjadi lebih lambat. Tapi beberapa berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga mereka tidak bisa bangun dari papan sama sekali. Dan disitulah SCP-022 bereaksi dengan cara yang tidak terduga. Mayat itu mungkin terlalu rusak untuk dipindahkan, tapi masih hidup kembali dan akan berjuang serta bergerak-gerak di atas papan selama durasi hidup mereka yang dihidupkan kembali. Tapi kalau itu mati saat masih di papan, papan akan bekerja dengan sendirinya dan meluncur kembali ke laci dengan mayat masih di atasnya. Jenazah kemudian menghilang dan dari apa yang dilaporkan saksi, bau jaringan terbakar mirip kremasi kemudian memenuhi udara di kamar mayat. Tidak ada yang tahu kemana mayat-mayat itu pergi, tapi mungkin yang lebih penting, dari mana asalnya? Itu adalah satu pertanyaan yang paling menjadi perhatian organisasi tentang SCP-022. Sementara prioritas utama dalam menahan mayat-mayat yang dihidupkan kembali, mempelajarinya juga penting. Sayangnya, pengujian pada yang hidup kembali terbatas karena sifat agresif mereka. Namun, agen telah cukup mampu mengamati mereka untuk menggambarkan mereka dan mengirimkan deskripsi ke penegak hukum sebagai bukti menunjukkan bahwa SCP-022 mungkin juga dapat mencapai bagian luar kamar mayat. Apa yang dipelajari organisasi dari interaksi dengan penegak hukum setempat adalah bahwa setiap orang itu menyerupai mayat yang dicuri dari kamar mayat di seluruh negeri. Studi spesimen setelah kematian jika tidak disimpan oleh laci adalah cara termudah untuk melakukan pengujian. Mereka dapat diperiksa dengan aman dan tampak seperti mayat manusia standar, dengan satu-satunya pengecualian adalah kerusakan yang dilakukan selama upaya organisasi untuk menahannya. Mereka tampaknya tidak memiliki organ atau bahan kimia yang tidak biasa di dalam tubuh dan tidak ada penjelasan untuk penghidupan kembali mereka yang dapat ditemukan. Namun ada satu elemen lain dari SCP-022 yang menjadi perhatian para peneliti. Sepertinya tidak ada yang bisa ditambahkan ke kamar mayat. Ketika sesuatu ditempatkan ke dalam atau memasuki ruangan, itu
itu menghilang setelah hanya beberapa detik. Ini telah terjadi pada benda mati, juga pada hewan, dan bahkan pada manusia. Tidak ada bukti kemana spesimen ini pergi. Apa yang membuat ini terjadi tidak diketahui, tapi memberikan bukti lebih lanjut untuk teori bahwa pasti ada beberapa anomali berbahaya yang mengatur SCP-022, jauh melampaui fakta bahwa mayat hanya dihidupkan kembali. Sementara sisa rumah sakit yang berisi SCP-022 sejauh ini bebas dari anomali dan merupakan bangunan standar yang ditinggalkan, eksplorasi ruangan di atas kamar mayat mengungkapkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Di dalam ruangan, agen menemukan tumpukan besar materi yang tampaknya terdiri dari semua hal yang telah menghilang saat memasuki SCP-022. Semua benda logam telah rusak dan bahan organik telah terurai. Semuanya tampak seperti sudah ada di sana jauh lebih lama daripada waktu sejak menghilang. Meskipun muncul hanya 3 menit setelah menghilang dalam pengujian. Tapi satu hal yang hilang dari tumpukan misteri. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang menghilang di dalam kamar mayat? Tak satu pun dari manusia yang hilang, baik dalam kecelakaan sebelum organisasi masuk atau dalam pengujian, muncul di tumpukan dalam bentuk membusuk. Tapi itu tidak lama sebelum mereka muncul dengan cara lain. Organisasi mengamati bahwa beberapa mayat yang muncul dari balik laci SCP-022 menyerupai warga Malang yang menghilang ke dalam ruangan di masa lalu. Korban kamar mayat telah kembali dan mereka ingin keluar. Sekarang jelas bahwa prioritasnya adalah penahanan. Pintu fasilitas dihancurkan selama kelolosan tahanan oleh spesimen yang sangat ulet, jadi organisasi memasang pintu lemari besi yang lebih kuat segera setelah mengambil alih fasilitas. Dengan perintah bahwa pintu itu harus tetap terkunci setiap saat. Karena kemampuan kamar mayat untuk menyerap apapun yang masuk, penahanan entitas bergantung sepenuhnya pada sistem otomatis. Jika mayat-mayat itu berhasil melewati pintu lemari besi yang ditempatkan tepat di luar batas ruang SCP-022 asli, yang menunggu kedatangan mereka adalah senjata api otomatis berkekuatan tinggi milik organisasi. Begitu mayat hidup melewati ambang pintu, senjata dinyalakan dan segera membakar. Hanya jika sistem ini gagal, tim respon dikirim untuk mengatasi ancaman, diikuti oleh kru pembersihan. Tidak ada manusia yang boleh memasuki SCP-022 kecuali pengujian lebih lanjut diperlukan, juga tidak ada entitas yang akan dipindahkan dari lokasi penahanan. Sementara pertama kali organisasi bertemu dengan salah satu mayat yang dihidupkan kembali, itu segera dihancurkan. Yang kedua adalah cerita yang berbeda. Nampak sebagai pria Asia berusia 50-an dan tubuhnya sebagian besar utuh dengan pengecualian bekas luka dada besar yang menyerupai otopsi. Dia mengklaim namanya adalah John dan ingat meninggal dalam kecelakaan mobil, tapi menolak untuk mengakui bahwa dia sudah mati. Kemudian dia melihat pantulannya dan keadaan berubah menjadi meresahkan. Sementara spesimen itu tetap tenang sampai saat itu, dia menjadi sangat marah begitu melihat wajahnya di atas meja baja dan harus ditahan. Sementara dalam penahanan, dia berulang kali mengklaim bahwa itu bukan orang yang dilihatnya di pantulannya. Siapapun yang berada di dalam tubuh itu tidak percaya itu adalah pria Asia yang lebih tua. Kemudian itu menjadi marah, berteriak dan membenturkan kepalanya ke dinding sampai berhenti berbicara dan akhirnya berhenti bergerak sama sekali. Tidak ada lagi informasi yang bisa diperoleh. Apa yang dilakukan SCP-022 pada orang-orang yang muncul di dalamnya? Jawaban atas pertanyaan itu menjadi sedikit lebih jelas setelah organisasi dapat menangkap spesimen lagi. Kali ini tidak lama setelah tingkat D dengan nama D5619 dikirim ke kamar mayat dan segera menghilang. Apa yang muncul dari laci tak lama kemudian bukanlah tingkat D. Itu adalah seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 12 tahun dan seperti mayatnya ditangkap sebelumnya, ketika ditahan, dia menjadi sangat marah. Namun akhirnya bekerja sama dalam menjawab pertanyaan organisasi. Itu segera diidentifikasi sebagai D5619, korban pengujian tingkat D yang malang. Tidak lama kemudian pertanyaan tentang apa yang terjadi pada tubuh D5619 terjawab. 3 minggu setelah kejadian itu, tubuh D5619 kembali dari laci, tapi bukan dia di dalamnya. Sebuah wawancara singkat menegaskan bahwa ini adalah wanita 89 tahun yang sangat bingung tapi secara keseluruhan kooperatif dalam tubuh tingkat D. Efek apapun yang terjadi di dalam SCP-022 tampaknya mengembalikan orang-orang dalam kombinasi tubuh dan pikiran yang tidak serasi. Organisasi masih menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di dalam SCP-022 dengan fokus pada bagaimana anomali itu mendapatkan mayatnya dari seluruh Inggris Raya. Tapi ketika berurusan dengan kamar mayat misteri itu sendiri, organisasi berpegang pada aturan sederhana. Tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ancaman misterius di tempat yang tidak terduga, tonton SCP-974 Pemangsa Rumah Pohon atau tonton video lain untuk mengetahui lebih lanjut dari SCP terungkap.